kita dari kelompok 6 ingin memperkenalkan nama-nama kita. Saya Rio Satrio. Saya Weni Unitria. Saya Andi Nitya Rahmawati. Saya Limia Nadia. Saya Nabila Putri Agustin. Saya Rica Eranolika. Saya Hari Irawan. Saya Adrian Patiasina. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomian dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut meliputi batas ambang dan toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi pencemaran lingkungan diantara lain meningkatkan jumlah penduduk dan kegiatan eksplorasi alam yang tidak terkendali serta adanya interaksi yang tidak dikelola dengan baik. Lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Misalnya, penggunaan kendaraan bermotor yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Ada dua jenis bahan dalam pencemaran, yaitu satu degradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh kelas alam. Contohnya adalah kotoran manusia atau hewan dan limbah tumbuhan. Yang kedua, non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya merkuri, timah, hitam, arsenik, dan lain-lain. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor, namun faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan, mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tak terkendali, banyaknya sumber-sumber zat pencemaran sehingga alam tak mampu menetralisirnya. Selain itu, banyak juga aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi fokus rusaknya lingkungan. Di antaranya ada penggunaan kantong plastik secara masif, pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai, penggunaan AC berlebihan, pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai aturan, pembakaran hutan, penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi udara, pembuangan limbah pabrik atau kotoran ke sungai, penebangan hutan yang liar yang mengakibatkan hutan tak mampu menyerap karbon dioksida lebih banyak, dan lain sebagainya. Macam-macam pembagian pencemaran lingkungan. 1. Pencemaran udara. Pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya sebagai gas HZS. Gas ini bersifat beracun, terdapat di kawasan gunung berapi. Bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Gas CO atau COZ. Karbon monoksida CO tidak berwarna dan tidak berbau. Bersifat racun, merupakan khas pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin letup. Gas COZ dalam udara murni berjumlah 0,03%. Pencemaran air. Polusi air disebabkan oleh pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik. Misalnya, sisa deterjen mencemari air. Buangan industri seperti PB, HG, ZN, dan CO dapat terakumulasi dan bersifat beracun. Bila terjadi pencemaran di air, maka terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme air. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran berikut ini. Yang pertama dari sampah plastik yang suka hancur, botol, karet sintetis, pecahan kaca, dan kaleng. Deterjen yang bersifat non-biodegradable atau secara alami sulit diuraikan. Dampak pertanian seperti peningkatan salinitas tanah dan penurunan kesuburan tanah bencana alam seperti tanah longsor dan erosi hingga penyumbatan saluran air. 4. Pencemaran suara. Polusi suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang, deru mesin pabrik, radio, tape recorder yang berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran. Pernah ada kasus warga yang merasa terganggu dengan suara mesin boiler milik pabrik kelapa sawit. Setiap hari mereka tidak bisa tidur nyenyak, terutama anak-anak karena bising dari mesin itu. Menurut WHO, tingkat pencemaran didasarkan pada kadar zat pencemar dan waktu kontak. Cara menanggulangi pencemaran lingkungan. 1. Penanggulangan secara administratif. Penanggulangan secara administratif terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yaitu membuat peraturan atau undang-undang. 2. Penanggulangan secara teknologi. Pengulangan pencemaran lingkungan secara teknologi misalnya menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Di Surabaya terdapat suatu tempat pembakaran akhir sampah dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak membuang asap. Tempat tersebut dinamakan insinerator. Penanggulangan secara edukatif. Penangkalan pencemaran secara edukatif dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal maupun non-formal. Melalui pendidikan formal, di sekolah dimasukkan pengetahuan tentang lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran yang terkait, misalnya IPA dan pendidikan agama. Keempat, penanggulangan pencemaran lingkungan berdasarkan undang-undang. Jika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup sendiri, diketahui bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan lingkungan adalah sebagai berikut.
1. Mengatur sistem pembuangan limbah industri. 2. Penempatan kawasan industri terpisah. 3. Melakukan penghijauan. 4. Pemberian sanksi secara tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan yang lebih terasa saat ini adalah pemanasan global atau global warming, di mana suhu bumi meningkat yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Pemekatan hayati juga merupakan salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan. Guys, di sini banyak sekali ya sampah-sampah yang berserakan. Kita ada minuman juga tuh sampah. Dan masih banyak lagi sampah-sampah di sekitaran tempat ini. Sekian dari kelompok 6, terima kasih. Guys.